orangnya kepalanya botak, Thomas. Nah, Oh, repotnya rambutnya bukan tumbuh di kepala, tetapi ada di mulut, Thomas. waduh. Itu keluar apa tumbuh pakai kumis itu, Pak Daud? Ya, keluar terus di mulutnya, sama di kulit-kulitnya tangan gitu tuh, Thomas. Sama keluar Oh, batu kerikil gitu, Thomas. Shalom, sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Diprediksi tahun ini adalah tahun santet secara spiritual. Mengapa demikian dan apa yang harus kita lakukan jikalau hal tersebut terjadi? Mari kita bahas bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Thomas, iya Pak Daud. ini kalau tahun politik, tahun pilpres, nah ini tahun banyak santet juga berkeliaran, Thomas. Pak Daud, kenapa Pak Daud? Apa hubungannya pilpres dengan santet, Pak Daud? Nah, kan kadang banyak yang menghalalkan semua cara, Thomas. Waduh, padahal udah calon pemimpin, tapi masih pakai santet-santet ya Pak Daud ya. Ada, misalnya ada yang calon gubernur, calon Pemimpin daerah. DPR RI. Saya pernah, Thomas, nanganin santet itu, Thomas. Ah, Itu dia kena santet itu di wilayah Jawa Tengah, Thomas. iya. Itu dari partai besar, dia calon anggota DPRI itu, Thomas. Itu kena Hmm. santet sampai mulutnya keluar rambut-rambut, Thomas. Itu jenis santet untuk membuat dia sakit atau sial, Thomas. Hmm. Anggota DPR RI waktu itu rencananya Oh, dia. iya, iya, iya. Dari Uh-uh. Jawa Tengah Pak Daud ya. Dari daerah Banyumas. Nah, minta tolong saya nangani kasus santet. Nah, waktu saya dimintai tolong, karena sudah banyak orang nangani, gagal semua, Thomas. Oh, Nah, setelah itu saya dipanggil, saya tanganin, jadi orangnya kepalanya botak, Thomas. Nah, oh, repotnya rambutnya bukan tumbuh di kepala, tetapi ada di mulut, Thomas. waduh. Itu keluar apa tumbuh pakai kumis itu, Pak Daud? Ya, keluar terus di mulutnya, sama di kulit-kulitnya tangan gitu tuh, Thomas. Sama keluar Oh, batu kerikil gitu, Thomas. Kan dikirim melalui alam gaib, masuk alam gaib dulu, Thomas. oh, gitu ya. Saya juga pernah menangani salah satu anggota pendiri partai, itu keluar kawat-kawat dalam badannya, Thomas. Aduh, keluar kawat Pak Daud ya, di badannya Iya, Pak Daud. di rongsen ada kawat-kawatnya itu, Thomas. Jadi dari alam gaib masuk ke alam nyata ya, Pak Daud Iya, ya. nah Hmm, itu saya tangani ya beres semua juga, Thomas. puji Tuhan ya, Pak Daud pakaiannya Nah, dipuji Tuhan. cara mendoakannya yaitu darah Yesus hancurkan segala kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Saya ajar Hmm. doa itu aja, doa darah Yesus, Thomas. Langsung keluar Pak Daud ya. Dan saya kan tidak pernah gagal dalam tugas apapun. Betul Pak Daud. Sepakat Pak Ya, Daud. tahun lalu bulan Desember baru aja kita lewati, Thomas ya. Saya Iya. juga ketemu Mas Ahaye juga Oh, di mana Pak Daud? Di Jakarta apa di di Jogja? Jakarta, di kediaman di rumahnya ya. Iya, Karena kan Mas Ahaye kan tahu sejarah hidup saya, Thomas. betul. Mas Ahaye sama Agus Harimukti ya, sama Mas Ibas, Edi Baskoro itu tahu saya semua, Thomas. Termasuk yang di kediaman rumah Pak SBY, Haji Makmun, itu kenal saya juga, Thomas. Oh, dahsyat ya. Tahu, karena kan saya 10 tahun menjaga keluarga presiden, Thomas. Betul Pak Daud. Hmm. Dan itu sama almarhum Edi Wibowo, supaya tidak kena santet, kena mantra-mantra itu kan, saya juga diminta untuk mendoakan dikasih minyak urapan, Thomas. Wow, luar biasa Pak Daud ya. Ya, minyak urapan demi nama Yesus. Oh, dahsyat ya. Untuk keluarga almarhum Ibu Ani.
supaya tidak kena santet, tidak kena mantra. Nah, kalau dulu almarhum Edi Wibowo itu minyak dan anggurnya khusus, Thomas. Itu dari pendeta Yesaya Pariaji, Tiberias, Thomas. Jadi kalau yang caleg, nyalon ke caleg, atau anggota DPR RI, atau anggota DPRD, atau bupati, atau gubernur, atau nah semua kasih minyak urapan semua, Thomas. Nah itu tiap kalau bisa tuh selama pilihan presiden kasih minyak urapan caleg-caleg rumahnya, terutama mobil-mobil ya, untuk kampanye ya. Karena pengalaman saya dulu di pengamanan presiden ring nomor 1 zaman Pak SBY, pernah ada yang nyoba santet itu untuk nyantet beliau itu waktu arah jalan darat ke Cirebon, Thomas. Jadi waktu jalan mobil gitu, langsung saya di calling Pramono Edi Wibowo untuk mendeteksi, sama almarhum Ibu Ani, langsung saya ngasih petunjuk, langsung saya doakan, Thomas. Dan Pak SBY tidak kena, karena Pak SBY itu juga orang yang takwa dan orang yang betul-betul muslim yang taat, Thomas. Setiap bulan tuh, Thomas, itu mobil pengawalan tuh, pengamanan itu semua dikasih minyak urapan, Thomas. Yang ngasih minyak urapan saya, Thomas. Makanya nggak bisa disantet. Si nyantet sampai capek, sampai pusing sendiri, Thomas. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini. Bagi sahabat yang baru saja menemukan channel ini, sudah kiranya mensupport dengan cara subscribe, like, and share. Apa yang disampaikan hambanya ini bisa dipercaya. Dan pemicu santet di tahun 2024 diprediksi itu karena pemilu. Ada para calon pemimpin yang menggunakan kuasa gelap atau meminta jasa iblis untuk memenangkannya atau untuk menghancurkan, menjatuhkan lawan politiknya. Saya tahu ini tidak semua, tapi barangkali ada 1-2 calon pemimpin di bangsa ini yang mungkin dari calon legislatif dan sampai kepada presiden. Jadi ditegaskan, jangan sampai melibatkan kuasa gelap, iblis dalam hal pencalonanmu atau pemilihan untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Karena iblis sekali lagi tidak akan pernah kerja gratis apabila kita libatkan. Dia akan minta upah atau bayaran yang mengerikan. Dia akan meminta tumbal untuk menggantikan jasanya atau perannya. Jadi ini pasti akan merugikan kita dan generasi kita, keturunan kita. Ditambah lagi akan ada kutuk yang kita terima sebagai dampak negatif atas keterlibatan iblis dalam kehidupan kita. Jadi ya cukup andalkan Tuhan saja. Libatkan Tuhan dengan kuasanya dan miliki visi misi yang baik untuk Indonesia. Karakter yang terpuji, jujur, integritas tinggi, punya sosial yang baik, pasti dipilih oleh rakyat Indonesia. Jangan mentang-mentang mau pemilihan lalu membaik-baiki warga, itu namanya pencitraan. Warga bisa lihat, ya, warga bisa menilai mana calon pemimpin yang tulus dan yang tidak tulus, mana pemimpin yang betul-betul ingin memajukan bangsa dengan yang hanya ingin berkuasa, lalu nanti kalau sudah jadi dia akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, golongan maupun partainya. Ya. Jadi
kita sebagai warga harus cerdas menilai, memilih, mencoblos pemimpin yang layak untuk memimpin di Indonesia, dari legislatif sampai kepada presiden. Kalau ada indikasi kecurangan, indikasi nggak tulus untuk proses pemilu, jangan pilih. Ya, jangan pilih, karena kita juga yang akan menanggungnya. Kita juga yang akan mendapatkan dampak negatif dari hasil proses yang dia lakukan. Jangan berkata, itu kan urusan dia. Siapapun pemimpinnya, aku tetap menjadi petani. Siapapun pemimpinnya, aku tetap menjadi businessman, businesswoman, dan lain sebagainya. Aku tetap jadi guru, tetap jadi pendeta. Nggak boleh. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, tetap kita harus terlibat dalam proses pemilihan pemimpin di Indonesia. Dan terakhir, secara rohani, untuk menangkal santet atau supaya tidak bisa menembus diri kita, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Pastikan iman kita kuat, hati kita bersih, karakter kita terpuji, dan menjadi berkat bagi sesama. Orang yang seperti ini tidak akan dapat disentuh atau diserang oleh kuasa gelap. Bagi sahabat yang menggunakan santet untuk menyakiti orang, bertobat sebelum terlambat. Jangan menyakiti orang, sekalipun orang itu menyakiti Anda. Kalau Anda disakiti, lepaskan pengampunan. Saya percaya berkat Tuhan pasti melimpah turun ke atasmu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena hanya dengan kebaikanlah kejahatan bisa takluk. Karena kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, korban akan semakin bertambah. Salam damai. Semoga pemilu 2024 untuk pemimpin Indonesia berjalan dengan baik. Tuhan berkarya. Tuhan Yesus memberkati.